Desa Seloaji, di pinggiran kota Ponorogo, tampak tenang di siang hari. Namun ketika matahari tenggelam di balik hutan jati, udara berubah dingin dan sepi. Di jalan utama menuju hutan layang, berdiri sebuah depot kecil yang baru dibangun beberapa minggu lalu. Temboknya dari papan kayu, beratap seng. Dan di bagian belakangnya, sebuah dapur tua dengan tungku batu bata peninggalan rumah lama masih berdiri. Depot itu milik Suryo dan Raras, pasangan muda yang baru pindah dari Madiun. Suryo dulunya sopir truk antar kota yang di PHK. Sementara Raras adalah mantan juru masak di kantin sekolah. Dengan sisa tabungan, mereka memutuskan membuka usaha makan kecil-kecilan di desa yang tenang itu. Nama depotnya sederhana, Depot Rasa Murah. Namun selama 2 minggu pertama, tak satu pun pembeli datang setiap hari. Raras duduk di kursi panjang di depan depot sambil menatap jalanan sepi. Hanya angin yang lewat, membawa suara burung hantu dari arah kebun bambu. Suryo mencoba tetap optimis, sabar. Enduk. Orang desa ini mungkin belum tahu depot kita. Nanti juga ramai, katanya suatu sore sambil menyalakan rokok di beranda. Raras mengangguk, tapi matanya kosong. Di balik punggungnya, tungku dapur tampak hitam berjelaga. Ia heran, meskipun tak pernah menyalakan api sejak pagi. Tungku itu selalu hangat saat disentuh. Sekitar pukul 11 malam, Suryo sudah terlelap di dipan kecil di depan warung. Raras masih di dapur, membereskan panci dan peralatan. Saat ia menutup tudung nasi, suara gemerincing sendok terdengar dari arah tungku. Ia menoleh, kosong. Hanya kuali besar yang biasa dipakai merebus sayur tergeletak di atas batu bata. Tapi ada uap tipis keluar dari dalamnya. Suryo? Kau menyalakan api, ya? Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik dari luar. Raras mendekat, kuali itu hangat. Padahal kompor belum dinyalakan sejak sore. Saat ia menyingkap tutupnya, aroma amis menyeruak. Seperti bau darah segar yang baru disembelih. Raras memejamkan mata, berusaha mengusir pikirannya. Ia yakin itu cuma bau besi karatan. Ia membersihkan tangan dengan air sumur, lalu mematikan lampu dapur. Namun ketika ia keluar, dari belakang terdengar suara lirih, serak, dan berat, masaklah yang datang sendiri. Raras menoleh cepat, tapi hanya gelap. Ia buru-buru masuk ke kamar dan menarik selimut. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu, sejak malam itu, dapur depotnya tak pernah benar-benar sepi. Keesokan paginya, saat Raras sedang menyapu halaman, datang seorang wanita tua menenteng keranjang anyaman. Wajahnya pucat, rambutnya disanggul rapi, dan matanya tajam seperti tahu semua rahasia di balik pandangan seseorang. "Mbak ini yang punya depot?" tanyanya pelan. "Iya, Mbah." "Tapi depotnya masih sepi," jawab Raras sopan. Wanita itu tersenyum tipis. "Saya tahu. Dapurmu belum mengenal pemiliknya. Kalau ingin ramai, jangan takut pada yang datang di malam hari. Masak saja apapun yang mereka bawa." Raras terdiam. Kata-kata itu terasa aneh. "Yang datang di malam hari?" "Ya, kalau kau menolak, rezekimu berhenti di situ." Wanita itu kemudian berjalan pergi, meninggalkan aroma wangi melati bercampur bau tanah basah. Raras berdiri mematung. Ketika menoleh ke jalan, wanita itu sudah hilang dari pandangan. Malamnya, Suryo pulang dari ladang jagung. Mereka makan sederhana, nasi, sambal, dan telur dadar. Sekitar tengah malam, Raras mendengar suara seperti sesuatu jatuh dari atap dapur. Ia menyalakan lampu minyak dan berjalan pelan. Begitu membuka pintu dapur, napasnya tertahan. Di depan tungku, seekor ayam hitam tergantung di tali rafia, mati tanpa luka. Darahnya menetes sedikit demi sedikit ke lantai. Raras ketakutan, tapi saat ia menatap ayam itu, bayangan samar wanita tua tadi muncul di pikirannya. Kata-katanya terngiang. "Masak saja apapun yang mereka bawa." Dengan tangan gemetar, Raras menurunkan ayam itu. Ia membersihkannya dengan air dan diam-diam memasaknya jadi soto ayam kampung untuk keesokan hari.
Suryo sempat bertanya dari kamar, "Lo, tengah malam masak apa, Enduk?" "Cuma nyoba resep baru," jawab Raras pelan. Keesokan harinya, entah dari mana datangnya, banyak orang berhenti makan di depot mereka. Sopir truk, petani, sampai anak muda dari desa sebelah, semua memuji rasa masakan Raras yang beda dari yang lain. "Kuah sotonya gurih banget, Bu. Rasanya kayak nyantol di lidah," kata seorang sopir sambil menambah porsi. Suryo girang bukan main, uang mengalir, dagangan ludes sebelum sore. Namun malamnya, Raras kembali mendengar suara dari arah dapur. Suara itu seperti bisikan lembut, namun bergaung di kepalanya. "Masaklah lagi. Besok malam akan datang bahan berikutnya." 3 malam kemudian, depot makin ramai. Raras bahkan nyaris tak tidur, ia mulai merasa tubuhnya lelah. Tapi ada sesuatu yang memaksanya tetap memasak. Tiap kali kuali besar di dapur mulai dingin, tungku itu akan bergetar sendiri. Dan di permukaannya muncul buih merah seperti darah mendidih. Raras menutup hidung, tapi aroma amis memenuhi ruangan. Ia menatap kuali itu lama, lalu berbisik lirih. "Apa yang kau mau dariku?" Dari dalam kuali terdengar suara pelan, seperti napas seseorang. "Hanya sedikit darah, untuk menjaga rezeki tetap mengalir." Raras mundur ketakutan, menjatuhkan sendok kayu, namun seketika suara itu lenyap. Ia menatap jari tangannya yang terluka karena gagang sendok tajam. Setetes darah jatuh ke permukaan kuali. Dan anehnya, kuah di dalamnya mendidih lebih kuat, seolah hidup. Keesokan harinya, depot semakin ramai. Semua pelanggan memuji rasa masakan mereka. Tapi tak seorang pun tahu bahwa di dapur ada sesuatu yang ikut memasak bersama Raras. Dan di luar sana, di balik rumpun bambu, wanita tua misterius itu tersenyum, menatap depot itu dari kejauhan sambil berbisik, "Dapurmu sudah hidup, Raras. Jangan berhenti memberi makan." Sejak malam ketika ayam hitam itu dimasak, kehidupan Suryo dan Raras berubah total. Depot mereka yang dulu sepi kini tak pernah kosong dari pembeli. Pagi-pagi sudah ada orang menunggu di depan pintu. Siang sampai sore, suara sendok dan piring berdenting tiada henti. Namun, sejak hari-hari itu pula, Raras tak pernah tidur nyenyak. Setiap tengah malam, dapur mereka mengeluarkan suara. Pelan, namun jelas. Suara adukan kayu di dalam kuali. Suara kuah mendidih tanpa api. Kadang disertai tawa kecil dari arah tungku. Raras selalu bangun, berjalan pelan ke dapur. Tapi setiap kali sampai di sana, tungku terlihat normal. Kuali kosong, api padam. Hanya tersisa aroma anyir samar yang menempel di udara. "Pasti aku cuma lelah," pikirnya, menenangkan diri. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, Raras terbangun oleh suara seperti seseorang sedang mencincang daging. Tok! 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 Berulang-ulang, ritmis, cepat. Ia mengira Suryo sedang menyiapkan bahan untuk besok. Jadi ia berjalan pelan ke dapur. Tapi ketika sampai di depan pintu, langkahnya terhenti. Cahaya lampu minyak di dapur berkedip-kedip. Dan di sana, di depan tungku, ada sosok yang duduk membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai menutupi wajah. Tangannya bergerak cepat seperti sedang mencincang sesuatu di atas talenan kayu. "Suryo?" panggil Raras pelan. Sosok itu berhenti bergerak. Kepalanya perlahan menoleh, dan untuk sesaat, Raras bisa melihat matanya merah menyala di balik rambut panjang itu. Lalu, dalam sekejap, sosok itu lenyap. Pisau di atas talenan jatuh ke lantai, berlumur darah segar. Raras berteriak, tapi suaranya seolah tertelan udara. Suryo berlari dari kamar, wajahnya panik. "Ada apa, Enduk?" "Ada orang di dapur. Aku lihat." Suryo menatap talenan, lalu menatap istrinya dengan bingung. "Kamu pasti ngelindur, Raras. Mungkin kamu terlalu capek." Raras ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia tahu apa yang ia lihat bukan mimpi. Dan yang lebih mengerikan, di dalam kuali besar di tungku, cairan merah mendidih pelan. Hari-hari berikutnya, masakan depot itu jadi semakin terkenal. Suryo senang bukan main. Ia mulai menambah menu baru, rawon,
rica-rica, dan gulai ayam. Setiap kali ia meminta Raras membuat masakan baru, rasa masakannya selalu sempurna. Tapi Raras tahu, bukan tangannya yang membuat rasa itu muncul. Sebab setiap kali ia memasak, ada bayangan hitam di sudut matanya. Seperti sosok perempuan yang ikut mengaduk dari belakangnya. Dan di setiap rebusan, muncul buih merah samar, seperti darah bercampur kuah. Raras, rahasia bumbumu itu apa sih? Aku nggak tahu, Mas. Aku cuma masak seperti biasa. Kalau begini terus, kita bisa buka cabang di kota. Raras tersenyum kaku. Tapi hatinya mencekam. Sebab di dalam pikirannya, suara itu terus berbisik. Tambahkan sedikit darah, agar rasa tak pernah pudar. Malamnya, saat ia mencuci piring, pisau dapur terlepas dan melukai jarinya. Setetes darah jatuh ke dalam baskom berisi air rebusan. Dan entah kenapa, bau masakan di udara jadi lebih harum. Suatu sore, datang sekelompok sopir truk. Mereka makan dengan lahap. Salah satunya, Mas Wito, bahkan sampai 3 kali nambah rawon. Rasanya ini kayak masakan orang sakti, Bu, candanya sambil terkekeh. Namun, 2 hari kemudian, kabar buruk datang dari tetangga desa. Mas Wito hilang di perjalanan. Truknya ditemukan kosong di pinggir jalan dekat alas ngelayang. Tak jauh dari depot mereka. Raras pucat saat mendengar kabar itu. Suryo menepuk bahunya. Jangan pikir yang aneh-aneh. Orang itu sering nyetir malam. Bisa aja kecelakaan. Tapi malamnya, saat Raras mencuci piring, ia melihat bayangan wajah Mas Wito muncul di permukaan kuali. Mulutnya terbuka, seolah berteriak minta tolong. Sebelum lenyap ditelan cairan merah mendidih. Raras jatuh terduduk, menangis ketakutan. Namun dari balik gelap, suara yang sama kembali berbisik. Masaklah terus, Raras. Semakin banyak yang makan, semakin besar berkahmu. Suryo kini lebih sering di dapur daripada Raras. Ia mulai ikut memasak. Tapi dengan cara yang aneh, kadang ia menatap kuali lama sekali, lalu tersenyum. Ia juga mulai berbicara sendiri, seolah bercakap dengan seseorang di udara. Kalau rezeki lancar begini, aku nggak peduli dari mana asalnya, katanya suatu malam. Yang penting, depot ini hidup. Raras mencoba menegur, tapi Suryo hanya menatapnya dingin. Kamu takut? Padahal ini semua buat kita. Suatu malam, Raras mendengar suara gemeretak dari dapur. Saat ia mengintip, Suryo sedang mengaduk kuali besar. Wajahnya penuh peluh, tapi bibirnya tersenyum. Di dalam kuali, warna kuah bukan lagi coklat rawon, melainkan merah pekat seperti darah. Raras menjerit. Suryo hanya menatapnya sambil berbisik. Kalau ingin terus hidup, jangan ganggu dapur ini, Raras. Sejak malam itu, Raras tak pernah lagi bisa makan masakannya sendiri. Setiap kali mencicipi sedikit saja, lidahnya mati rasa, dan di belakang kepala terdengar dengungan. Rendah seperti suara bisikan dari dasar kuali. Namun pelanggan terus berdatangan. Mereka makan dengan lahap, seolah tak sadar kalau di dapur itu ada sesuatu yang ikut memasak bersama mereka. Kadang, di antara para pembeli, Raras melihat sosok perempuan tua duduk di pojok ruangan. Wajahnya tertutup kain hitam. Ia selalu datang diam-diam, memesan 1 mangkuk rawon, dan tersenyum tanpa berkata apapun. Begitu Raras berkedip, sosok itu lenyap, tapi mangkuknya tetap kosong. Malam Jumat Kliwon, saat Raras hendak menutup depot, kuali di dapur mendidih dengan sendirinya. Tanpa api, tanpa air. Namun permukaannya bergolak hebat, memercikkan cairan merah ke dinding. Raras memejamkan mata, ketakutan. Dari dalam kuali, muncul bayangan wajah-wajah para pelanggan, semuanya seperti meleleh dalam darah panas. Dan dari tengah uap merah itu, terdengar suara lembut tapi menakutkan. Kau sudah menolak bahan yang datang malam ini, Raras. Besok, dapurmu yang akan memberi makan. Uap menebal, dan dari dalamnya, sosok wanita tua muncul, tubuhnya berasap. Matanya menyala merah.
Raras berlari ke kamar dan memeluk Suryo yang baru terbangun. "Mas, tolong." "Dapur itu?" Tapi Suryo hanya menatapnya kosong dan berkata lirih. "Aku tahu. Itu bukan dapur kita lagi. Itu dapur yang memberi kita hidup." Dan malam itu, dari dapur depot kecil di Seloaji, terdengar suara mendidih yang tak berhenti sampai fajar. Sejak malam kuali itu bergolak tanpa api, Raras tak lagi berani memasuki dapur sendirian. Ia tidur memeluk sajadah, berharap doa bisa melindunginya dari suara-suara aneh yang selalu muncul menjelang dini hari. Tapi justru setelah itu, Suryo makin sering berada di dapur. Ia tak lagi memedulikan istrinya. Bahkan terkadang baru keluar saat azan subuh menggema dari masjid desa. Matanya merah, wajahnya pucat, namun bibirnya selalu tersenyum lebar. "Mas, kamu nggak tidur?" tanya Rara suatu pagi. "Tidur? Aku nggak perlu tidur sekarang. Aku punya teman yang jagain dapur," jawabnya pelan. Kalimat itu membuat darah Raras berdesir. Sejak kapan dapur butuh penjaga? Hari itu hujan deras mengguyur Seloaji. Jalanan licin, pasar sepi, dan hanya depot mereka yang tetap ramai. Suryo menolak menutup warung meski angin kencang menerpa atap seng. Saat pelanggan sudah pulang, Rara sendirian membereskan dapur. Ia mengangkat kuali dari tungku, tapi langkahnya terhenti. Dari bawah tungku, terdengar suara lirih seperti seseorang berbisik. "Raras! Raras!" Suara itu serak dan berat, seperti berasal dari dalam tanah. Ia menunduk, menempelkan telinga ke lantai batu di depan tungku. Dan benar, ada suara napas dari bawahnya. Ia mundur, ketakutan. Lalu menatap batu bata tungku itu lebih lama. Di antara celahnya, menetes cairan merah gelap seperti darah. Aroma amisnya membuat perutnya mual. "Suryo, ini apa?" jeritnya panik. Suryo datang tergesa, wajahnya datar. Ia menatap cairan itu lalu menekan pundak istrinya. "Kamu jangan ikut campur. Mas, ini darah. Ini bukan urusanmu, Raras. Dapur ini milikku sekarang." Nada suaranya dingin, berbeda. Dan di saat yang sama, kilat menyambar di luar jendela. Sekilas, di belakang punggung Suryo, bayangan sosok perempuan tua muncul di dinding dapur. Kepalanya miring, rambutnya terurai panjang, dan matanya menatap langsung ke arah Raras. Beberapa hari kemudian, Raras nekat mengikuti suaminya. Ia berpura-pura tidur, tapi saat tengah malam tiba, ia melihat Suryo berjalan keluar kamar dengan membawa kendi tanah liat. Ia mengikuti dari jauh, langkahnya hati-hati. Suryo menuju ke belakang depot, ke gudang tua yang jarang dipakai. Pintu kayunya setengah terbuka, dan dari dalamnya tampak cahaya lilin berkelap. Raras menahan napas dan mengintip. Di dalam, Suryo menggambar lingkaran dari darah ayam di lantai. Menaruh sesaji di tengahnya, kepala ayam hitam, bunga melati, dan sebatang lidi yang dibungkus kain merah. Lalu ia berlutut. "Eyang, hamba sudah menuruti semua syaratmu." Tapi Raras mulai mencurigai. "Apa yang harus hamba lakukan?" Suara berat dari balik bayangan menjawab, lirih tapi jelas. "Jika dia menghalangi dapur, darahnya akan menggantikan bahan yang hilang." Raras menahan napas, matanya membesar. Ia mundur perlahan, tapi kakinya menginjak pecahan kendi. Krek! Suryo menoleh cepat. "Raras?" Raras berlari, tapi Suryo mengejarnya. Di bawah hujan yang mulai turun, Raras jatuh di halaman belakang. Suryo berdiri di atasnya, wajahnya penuh amarah tapi juga ketakutan. "Kamu nggak paham, Raras. Ini satu-satunya cara kita bisa hidup." "Hidup? Hidup dari darah orang lain, Mas?" Mata Suryo memerah, tapi kemudian perlahan ia menangis. "Aku nggak punya pilihan. Aku cuma mau depot ini bertahan." Lalu ia berlari kembali ke dapur, meninggalkan istrinya basah kuyup di tanah. Sejak malam itu, sesuatu berubah di rumah mereka. Dinding dapur mulai lembab dan menghitam, meski tidak ada kebocoran. Setiap malam, bau melati bercampur aroma daging hangus tercium dari tungku. Raras mencoba membersihkan kuali,
Tapi setiap kali disikat, warna merah di dasar kuali muncul kembali. Dan ketika ia memandangi permukaannya lama-lama, bayangan perempuan tua itu muncul, tersenyum samar. "Kamu ikut masak, Raras?" "Pergi kau?" teriak Raras. Tapi suaranya lenyap, tenggelam oleh suara mendidih di dalam kuali. Tetesan air hujan di luar terdengar seperti bisikan mantra. Dan malam itu, ia mendengar suara lain, suara anak kecil menangis dari arah tungku. Raras ketakutan. Ia berlari keluar rumah, menatap depotnya dari kejauhan. Dari cerobong asap, keluar uap merah bercampur suara tawa perempuan. Keesokan harinya, seorang lelaki tua datang ke depot. Namanya Kiai Wargo, sesepuh desa Seloaji yang dikenal sakti dan bijak. Ia duduk di kursi pelanggan, memesan segelas teh. Lalu menatap Raras dalam-dalam. "Anakmu 2 orang dulu datang minta izin membuka warung di sini. Aku sudah memperingatkan agar tak mendirikan dapur di bekas pawon Eyang Sukemi." "Eyang Sukemi?" tanya Raras pelan. "Dia dulu juru masak kerajaan kecil di sini. Dulu dapurnya dijadikan tempat pesugihan. Ia mengikat arwah penunggu kuali besar agar masakannya selalu laku. Tapi setiap kali rezeki datang, nyawa harus dibayar." Raras gemetar. "Berarti dapur kami?" "Ya. Dapurmu berdiri tepat di atas tempat pesugihan itu." Kiai Wargo menatapnya dalam-dalam. "Kalau suamimu sudah mengikat perjanjian, dia tak bisa keluar. Tapi kau masih bisa diselamatkan." "Caranya bagaimana, Kiai?" "Jangan biarkan dapur itu menyala malam. Jumat. Itu malam saat penunggu dapur menagih tumbal." Hari itu Raras bertekad menuruti pesan Kiai Wargo. Menjelang malam, ia mematikan tungku, menutup dapur rapat-rapat, dan berdoa agar api tidak menyala lagi. Tapi tengah malam, dari kamar, ia mencium bau harum melati dan daging yang terbakar. Suara mendidih terdengar lagi, kuali itu hidup sendiri. Cahaya merah menembus celah pintu dapur. Raras menahan napas, berjalan perlahan. Ketika membuka pintu, ia melihat Suryo berdiri di depan tungku dengan mata kosong. Di tangannya, ia memegang pisau berlumuran darah. Di depannya, di atas kuali, ada kepala ayam hitam yang masih mengejap. "Mas, kau janji gak akan masak malam ini?" bisik Raras. "Aku gak bisa berhenti, Raras, kalau dapur ini mati. Nyawa kita yang diganti. Kita bisa pergi dari sini. Sudah terlambat." Dari dalam kuali, tangan hitam muncul perlahan, menempel di pinggiran besi panas, seolah sesuatu ingin keluar dari dalamnya. Uap merah membentuk wajah perempuan tua dengan mata menyala. "Janji harus ditepati, Suryo." Raras menjerit. Suryo menatap wajah istrinya dengan mata berlinang. "Maafkan aku." Lalu ia mengangkat pisau tinggi-tinggi, menatap kuali, dan darah menetes dari lengannya. Fajar datang, tapi depot itu tidak buka. Pintu tertutup, dan dari dapur tercium bau gosong serta melati busuk. Penduduk desa yang penasaran memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Saat mereka mendobrak pintu, dapur sudah dingin. Kuali besar itu masih di atas tungku, tapi permukaannya kosong. Tak ada Suryo, tak ada Raras. Hanya 2 bayangan samar di dinding. Seperti seseorang sedang berpelukan, terbakar cahaya merah. Dan di dalam kuali, ketika salah satu warga mengintip, permukaan logamnya memantulkan 2 wajah. Suryo dan Raras tersenyum tanpa mata. Malam itu, desa Seloaji diselimuti kabut tebal. Seolah alam pun ikut berkabung atas depot kecil yang kini tinggal reruntuhan. Sejak kejadian itu, ketika Suryo dan Raras menghilang tanpa jejak, tak seorang pun berani mendekati tempat itu lagi. Namun, meski bangunannya hancur dan dapurnya telah ditutup, orang-orang masih mencium aroma melati hangus setiap malam Jumat. Dan bila lewat terlalu dekat, mereka mendengar suara mendidih dari dalam tanah, seperti kuali yang tak pernah padam. 3 bulan berlalu. Seorang pemuda bernama Ardan, keponakan Raras, datang dari kota setelah mendengar kabar hilangnya bibinya. Ia tak percaya cerita warga bahwa depot itu dikutuk. Baginya, itu hanyalah kisah desa untuk menutupi sesuatu yang lebih logis.
Pasti ada orang yang mengambil keuntungan dari ketakutan ini, ujarnya. Namun, malam pertama ia menginap di rumah peninggalan Suryo dan Raras. Ia mulai mendengar suara. Dari arah dapur yang sudah tertutup papan, ada suara bisikan pelan. "Masakanmu menunggu, Ardan." Ardan mengira itu halusinasi. Tapi ketika ia mendekati dapur, lantai kayu di bawahnya terasa hangat. Bukan karena api, tapi seperti ada sesuatu yang bernapas dari bawah. Keesokan harinya, Ardan membuka papan yang menutupi dapur. Di dalamnya, semuanya berdebu dan berkarat. Namun kuali besar di atas tungku masih utuh. Seolah waktu tak menyentuhnya sama sekali. Ia mendekat, mengetuk permukaannya dengan sendok besi. Tang, tang. Suara nyaring menggema, tapi di ujung ketukan terakhir terdengar suara lain yang menjawab. Tang, tang, tang. 3 ketukan balasan dari dalam kuali. Ardan terdiam. Tiba-tiba, uap merah tipis keluar dari celah kuali. Aromanya manis, seperti melati yang terbakar. Saat ia menatap lebih dekat, permukaan kuali itu memantulkan wajah seseorang, bukan dirinya, tapi wajah Raras. Wajah itu tersenyum, tapi matanya kosong. "Ardan, tolong aku." Ardan terlonjak mundur, napasnya tercekat. Ia berlari keluar rumah, tapi di pintu dapur terdengar bisikan. "Kamu yang akan menyalakan api itu lagi." Malam berikutnya, Ardan mencoba tidur. Tapi suhu ruangan terasa makin panas, seperti ada tungku yang dinyalakan. Ia mencium bau bumbu masak, bawang, serai, daun jeruk. Lalu bau amis besi panas. Ia bangkit, membuka pintu kamar, dan cahaya merah menyorot dari arah dapur. Tungku yang tadinya kosong kini menyala dengan api besar. Kuali besar itu mendidih hebat, uapnya keluar berwarna merah darah. Ardan melihat sosok bayangan bergerak di sekitarnya. 2 sosok samar. Seperti pria dan wanita sedang mengaduk bersama. "Suryo? Raras?" bisiknya ketakutan. Dari dalam uap itu, tangan-tangan hitam keluar perlahan. Meraih dinding dan lantai, seolah ingin menarik seseorang masuk. Ardan mundur, tapi lantai di bawah kakinya tiba-tiba retak. Dan dari dalamnya keluar api merah membentuk huruf-huruf aneh seperti aksara Jawa kuno. "Kau darah keluarga mereka. Kau penerus dapur ini." Ardan berteriak, berlari keluar rumah. Tapi pintu tertutup sendiri. Api di dapur makin besar, menelan meja, dinding. Lalu merambat ke langit-langit, namun anehnya, api itu tidak membakar kayu, ia hanya menyala. Berputar, seperti sedang mencari sesuatu. Dalam kepanikan, Ardan mengambil air dan menyiram api. Tapi semakin ia siram, semakin besar nyalanya. Lalu di tengah kobaran, muncul bayangan seorang perempuan berpakaian putih. Rambutnya terurai panjang. Wajahnya hangus, tapi dari mata kosongnya keluar cahaya merah. "Kau darahku," katanya dengan suara serak. "Aku." "Raras?" Ardan menatap tak percaya. "Bibi? Apa yang terjadi denganmu?" "Aku melanggar perjanjian, tapi api ini tak mau padam sekarang. Dia mencarimu." Dari belakang sosok itu muncul siluet laki-laki, Suryo. Kulitnya menghitam seperti arang, matanya kosong. "Ardan, hanya darah keluarga yang bisa menutup dapur ini, tapi setiap yang mencoba akan terbakar hidup-hidup." Ardan menatap api di sekelilingnya yang membentuk lingkaran. Suara mendidih terdengar lagi dari kuali. Kini cairannya benar-benar menyerupai darah segar yang berputar. Dan di tengahnya muncul wajah perempuan tua bermata api. "Penunggu pesugihan dapur. Kalian semua bagian dari perjanjianku." Tak ada yang keluar, Raras menjerit. Tubuhnya terbakar oleh api dari bawah. Suryo mencoba menarik Ardan keluar dari lingkaran. Tapi tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. "Pergi, Ardan. Hancurkan kuali itu." Ardan berlari ke arah kuali besar itu. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat linggis dari dekat pintu dan memukul kuali sekuat-kuatnya. Braak! Suara logam bergema keras, namun kuali itu retak. Dan dari celah retakan,
Keluar semburan darah panas, api menyala makin tinggi. Membentuk sosok raksasa hitam dari uap. Sosok itu berteriak dengan suara yang mengguncang seluruh dapur. Siapa yang berani memanggil api sebelum waktunya? Lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu hangus total. Tapi anehnya, tak ada abu. Tak ada jenazah, tak ada tanda kebakaran biasa. Hanya tersisa kuali besar yang pecah dua dan tanah di bawahnya menghitam seperti bekas terbakar dari dalam. Kiai Wargo datang dan hanya bisa berucap lirih. Pesugihan itu akhirnya menelan darah terakhirnya sendiri. Namun, beberapa hari kemudian, warga yang lewat masih mencium aroma melati dan mendengar suara seseorang mengaduk. Dari bawah tanah, mereka percaya api itu belum padam sepenuhnya karena api pesugihan tak pernah benar-benar mati. Desa Seloaji sudah lama tak sama. Sejak kebakaran aneh yang melahap depot milik keluarga Suryo, warga memilih menutup mulut tentang tempat itu. Mereka hanya menyebutnya rumah dapur berdarah. Sampai hari ini, tak ada yang berani menyentuh reruntuhannya. Namun, waktu tak pernah benar-benar menghapus kutukan. Tanah itu masih basah setiap malam. Seolah ada sesuatu yang terus berdenyut di bawah permukaan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, sepasang suami istri muda bernama Bagas dan Laras datang ke Seloaji dari Tulungagung. Mereka baru menikah dan berniat membuka usaha kuliner sederhana. Bagas, yang tak tahu sejarah tempat itu, jatuh cinta pada lahan kosong bekas depot Suryo. Lokasinya strategis, tanahnya murah. Dan menurut makelar, tempat itu hanya sedikit angker karena cerita lama. Cerita bisa dibuat indah lagi, ujar Bagas ringan sambil menepuk bahu istrinya. Namun malam pertama mereka membersihkan tempat itu, bau melati gosong langsung memenuhi udara. Laras meringis. "Mas, baunya aneh ya?" "Ah, mungkin bekas bangunan lama." Mereka tak tahu, bau itu bukan sekadar bekas. Itu tanda bahwa dapur lama sedang bangun. Beberapa hari kemudian, dapur baru mereka hampir selesai. Bagas menata tungku modern, mengganti semua bata lama dengan semen baru. Namun setiap kali ia menancapkan paku di tembok belakang, suara lirih terdengar dari dalam dinding. Tok! Huh, seperti suara napas panjang. Bagas menghentikan pekerjaannya dan menempelkan telinga. Dari balik dinding terdengar suara perempuan menangis pelan. "Sakit? Jangan ditutup lagi." Ia mundur cepat. Tapi saat memandang dinding itu lagi, bata yang baru disemen tadi retak sendiri. Dari celahnya menetes cairan merah gelap, hangat dan berbau anyir. Bagas memanggil Laras, tapi saat kembali bersama istrinya, retakannya sudah hilang. Dinding tampak biasa. Namun di dalamnya, ada sesuatu yang baru saja terbangun. Hari pembukaan depot tiba. Mereka menamainya Depot Dapur Melati. Semua berjalan lancar, pelanggan datang. Masakan mereka disukai, dan rezeki mulai mengalir. Namun, di pojok gudang belakang, pekerja mereka menemukan sesuatu. Sebuah kuali besar berkarat, terkubur setengah di tanah. Bagas mengangkatnya, membersihkannya, lalu menaruhnya di dapur sebagai hiasan. Kuno, tapi keren. "Biar jadi simbol dapur kita," katanya bangga. Laras merasa aneh, tapi membiarkan. Sejak kuali itu diletakkan, aroma masakan mereka menjadi lebih harum. Pelanggan bertambah 2 kali lipat. Tapi malamnya, Laras terbangun oleh suara yang familiar. Suara seseorang mengaduk sesuatu di dalam dapur. Krek, klotok, klotok. SSSS hahaha, mendidih. Ketika ia mengintip, dapur mereka gelap. Tapi kuali tua itu menyala merah. Dan di permukaannya tampak bayangan. Perempuan berambut panjang sedang menatapnya. Dari dalam cairan, mulutnya bergerak tanpa suara, tapi Laras bisa membaca bibirnya. Dapur ini sudah hidup. Hari demi hari, rezeki makin deras. Tapi setiap kali Laras memasak, ia merasa ada tangan lain yang ikut mengaduk dari belakangnya. Kadang kuah berubah warna tanpa sebab. Kadang daging terasa jauh lebih empuk meski baru direbus sebentar. "Mas, kok bisa sana ini ya?"
Mungkin dapurnya berkah, Laras. Jangan dipikir aneh-aneh. Namun pada malam Jumat, semua berubah. Seekor ayam yang baru mereka sembelih menggelepar lama. Bahkan setelah lehernya dipotong. Darahnya mengalir ke lantai, lalu bergerak sendiri menuju kuali tua. Kuali itu bergetar, mengeluarkan suara rendah seperti dengungan. Uap merah naik, dan dari dalamnya terdengar tawa lirih. Sudah waktunya. Api harus diberi makan. Laras berteriak ketakutan, tapi Bagas malah terpana. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Aku dengar suaranya, Laras. Suara yang menjanjikan kekayaan. Ia berjalan ke arah kuali, seolah terpanggil. Laras menahannya. Tapi dari dalam kuali keluar tangan hitam panjang yang melilit pergelangan. Bagas dan menariknya ke dalam. Ia menjerit, tapi dalam sekejap tubuhnya lenyap separuh. Tertelan cairan merah mendidih. Laras mencoba menarik, tapi api di tungku menyala sendiri. Menjilat tangannya hingga terbakar. Suara jeritan itu terdengar sampai ke rumah-rumah tetangga. Namun saat warga datang, tak ada api, tak ada asap. Dapur itu utuh, hanya kuali besar yang masih mengepulkan uap merah. Di permukaannya tampak wajah Bagas tersenyum samar. Dan dari dinding dapur, darah merembes pelan membentuk tulisan Jawa kuno. Dapur Iki Urip. Dapur ini hidup. Sejak malam itu, warung, depot dapur Melati, ditutup. Tapi setiap malam Jumat, dari arah dapur itu terdengar suara panci beradu. Suara orang memasak, dan aroma masakan yang menggoda. Beberapa orang yang tak tahu kisahnya datang mencium bau itu, dan berkata, "Kayak ada yang lagi masak rawon tengah malam." Namun tak ada yang tahu, di dalam dapur itu, api masih menyala. Kuali besar itu masih mendidih. Dan setiap aroma harum yang keluar dari sana adalah panggilan dari dapur yang sudah punya nyawa sendiri. Kadang, tempat yang kita pikir hanya butuh renovasi, ternyata sedang menunggu kita untuk hidupkan kembali sesuatu yang seharusnya mati. Di Selo Aji, dapur bukan cuma tempat memasak, tapi tempat di mana darah dan doa bisa bercampur. Menciptakan kehidupan yang tak seharusnya ada. Dan sampai sekarang, dapur itu masih hidup. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe.